Eh, Kita mulai saja ya, karena sudah memasuki waktu praktikum. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari eh, acara 8 tentang sistem jaringan vaskular dan organologi daun, batang, dan akar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten yang bertugas. Cek, aku nyambung jadi satu Afrizal ya. Jadi pada acara 8 ini tujuannya bisa dilihat di PPT. Nggak usah dibacain ya. Langsung aja. Yang pertama itu preparat maserasi kaulis ricinus communis. Nah, yang ditunjuk itu pertama tuh ada trakea. Jadi trakea itu dari sini sampai sini. Ini satu gini itu namanya trakea. Terus ada serabut trakea itu yang di sini yang ditunjuk itu. Terus yang di bagian ujung-ujung sini itu ada yang namanya plat perforasi. Jadi pada preparat maserasi kaulis ricinus communis ini itu ada punya trakea yang selnya itu mengalami perforasi atau perlubangan di kedua ujungnya. Makanya bentuknya itu jadi kayak pipa. Kemudian bagian trakea yang mengalami perforasi itu disebut lempeng perforasi yang di ujung sini. Tuh, yang ini itu perbesarannya 100 kali dan yang ini tuh perbesarannya 400 kali. Selanjutnya ada preparat melintang kaulis hibiscus rosa sinensis. Yang perlu ditunjuk itu yang pertama itu epidermis. Epidermis itu yang paling luar. Terus ada korteks. Korteks itu di bawahnya epidermis. Kemudian ada floem di sini. Terus ada sklerenkim. Terus ada cambium, ada trakea, ada silem, sama pit itu embulur. Nah, perbesarannya itu ini pakai 100 kali. Terus ini tipe berkas pengangkutnya itu dia kolateral terbuka. Maksudnya itu kolateral terbuka itu tidak ada kambium di antara silem sama floemnya seperti yang di sini. Terus tipe dari stelenya itu dia eustele. Eustele itu sistem jaringan pengangkutnya kolateral atau bikolateral dengan jendela daun dan jaringan intervasikulernya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Atau bisa disebut juga eustele itu tidak punya left gap yaitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu preparat melintang kaulis diamais. Nah, yang perlu ditunjuk yang pertama epidermis. Epidermis itu yang paling luar. Terus ada hipodermis. Hipodermis itu di bawahnya epidermis. Terus yang ada yang di sini itu selnya namanya parenkim. Terus yang bulat-bulat yang ini itu berkas pengangkutnya. Nah, ini kalau dibesarin itu kayak gini. Aku kasih gambar yang ini biar lebih gampang. Jadi literatur. Gambar literatur. Nah, yang pasti diingat kalau ini kaulis diamais itu dia tipe berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup fibrovaskular. Jadi kalau misalnya disuruh nyebutin itu yang lengkap ya, kolateral tertutup fibrovaskular. Maksudnya kolateral tertutup itu nggak punya kambium di antara silem sama floemnya. Nah, kalau fibrovaskular itu artinya berkas pengangkutnya itu diselubungi sama bundle sheath atau sarung pembuluh. Ya, bundle aja. Terus tipe stelenya itu dia ataktostele. Ataktostele itu maksudnya berkas pengangkutnya itu tersebar. Kalau lihat yang di gambar yang 100 ini, 100 kali itu dia kelihatan berkas pengangkutnya itu tersebar. Makanya disebut ataktostele. Nah, yang perlu ditunjuk kalau di gambar itu yang pertama bundle sheath-nya yang paling luar ini. Terus ada floem,
terus ada trakea, ada trakeit. Nah, trakea ini silem, terus ada lubang resigen. Kemudian khusus di Kaulis Siamese ini bagian phloemnya ini tuh ada yang namanya companion cell atau sel penggiring. Nah, fungsinya itu membantu phloem dalam mendistribusikan produk dari fotosintesis atau hasil fotosintesis. Kemudian yang nomor 4 itu preparat melintang Kaulis Pinus marcusi. Nah, perbesarannya itu 40 sama 100. Ini juga 100, cuman beda letaknya aja. Nah, di sini itu yang perlu ditunjuk yang pertama velum paling luar, kemudian ada velogen, terus ada veloderam. Nah, terus yang di sini itu parenkim cortex, terus ada phloem, ada cambium. Phloemnya itu ada di atas cambium. Nah, yang khas dari preparat ini itu dia punya ini Hars channel atau apa ya, saluran Hars yang fungsinya itu buat mensekresikan hasil dari metabolit sekunder seperti resin. Terus yang merah ini itu silem, lalu di bawahnya ada empulur. Nah, empulur dari Kaulis Pinus marcusi ini punya resin karena tadi kan ada Hars channel tadi, makanya empulurnya itu dia mengandung resin. Terus tipe dari berkas pengangkutnya itu dia kolateral terbuka. Tipe stelenya itu M stele, penjelasannya kayak tadi sama kayak yang Kaulis hibiscus rasinensis. Next. Nah. Oke, aku di situ. Baik, ini saya lanjutkan ya. Untuk preparat selanjutnya yang kelima yaitu penampang lintang atau transverse section dari folium Pinus marcusi. Di sini untuk yang ini preparat ini dia perbesarannya itu 100 kali, lalu diperbesar lagi sampai 400 kali agar terlihat jaringannya lebih jelas lagi. Nah, pada preparat ini daunnya itu mempunyai dua tipe daun. Jadi pada pinus dia ada dua tipe daun, yaitu tipe scale sama tipe foliage. Kalau yang scale itu dia bentuknya berupa membran yang tipis, berwarna coklat. Kalau di sini nggak ada ya gambarnya, nanti bisa dicari sendiri. Nah, si tipe daun scale ini dia tidak bisa tidak menjalankan fotosintesis kayak gitu. Dan dia fungsi utamanya itu untuk melindungi tunas muda kayak gitu atau ujung daun gitu. Nah, kalau yang foliage dia bentuknya ini ya, ini tipe foliage, dia itu bentuknya seperti jarum atau needle light. Dia warna hijau dan dia menjalankan proses fotosintesis kayak gitu. Lanjut. Ini yang kedua itu adalah tipe stomatanya. Jadi kalau di Pinus marcusi, dia tipe stomatanya itu apistomatik. Apistomatik itu artinya stomatanya ditemukan di seluruh permukaan daunnya, jadi di kedua sisi, baik abaksial maupun adaksial. Di sini dilihat itu yang ini, gambar ini, itu nomor 4. Nomor 4 itu salah satu gambar dari stomatanya. Nah, dia bisa ditemukan di seluruh pinggiran permukaan daunnya kayak gitu. Jadi stomatanya tersebar. Lanjut ke tipe vaskular bandelnya atau jaringan vaskularnya, dia tipenya itu terbuka kolateral. Ini ya. Ini jaringan
eh, pembuluhnya atau vaskular bandelnya. Nah, ini yang di nomor 10 itu vaskular bandelnya. Memang nggak terlihat jelas, tapi kalau diperhatikan lebih dekat lagi, sebentar ya. Nah, ini di yang bagian atas ini ada yang terlihat lebih terang, cuman bentuk selnya lebih kecil. Nah, itu adalah silem. Sedangkan yang berwarna yang di bawahnya itu phloem. Itu. Jadi dia kenapa kolateral terbuka? Karena silem dan phloemnya itu dia bersebelahan dan dia dibatasi oleh yang namanya kambium. Ya, jadi dia terbuka itu maksudnya adalah di antara silem dan phloem dia ada ruang untuk secondary growth cell kayak gitu. Nah, di secondary growth cell itu yaitu kambiumnya gitu. Jadi masih ada sel yang bisa berkembang di antara silem dan phloem kayak gitu. Gimana ini keluarnya? Lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya transfusion tissue, jaringan transfusi. Jaringan transfusi itu yang berwarna ungu, apa warna-warni ini. Ini kalau yang di sini, nah ini jaringan transfusi, dia ada di tepi, eh, dia ada di tepi endodermis, jadi dia berbatasan sama endodermis yang ini, yang besar nomor 6. Nah, ini fungsinya itu kan tadi di dalam endodermis itu ada vascular bundle. Nah, vascular bundle itu fungsinya untuk transport nutrien, mineral kayak gitu kan. Sama hasil fotosintesis. Nah, dari vascular bundle itu untuk menyebarkan ke seluruh bagian sel yang ada di tumbuhan, dia melalui kalau di Pinus mercury itu melalui transfusion tissue. Jadi dia mentransport nutrisi-nutrisi, mineral dan lain sebagainya itu di antara vascular bundle sama mesofil area. Kalau yang mesofil kan jadi yang 5 ini ya. Jadi dia menyebarkan atau mendistribusikan nutrisi itu ke seluruh bagian sel tumbuhan sehingga lebih lebih merata lagi untuk pembagian nutrisinya. Saya koreksi ya. Jadi untuk transfusi tisunya itu bukan yang berwarna ungu ini. Jadi kalau yang berwarna ungu ini itu mesofil, sedangkan transfusinya itu yang nomor 9. Jadi yang ada di antara silem dan phloem di tengah-tengah bagian ini. Jadi di situ ada transfusi tisu. Jadi dari silem phloem disebarkan ke transfusi tisu, lalu disebarkan lagi ke bagian terluarnya yaitu mesofil kayak gitu. Jadi melewati endodermis. Oke, sampai sini lanjut. Nah, selanjutnya ini penampang lintang atau transverse section dari daun folium Zermais. Ini perbesaran 40, lalu diperbesar lagi ke perbesaran 100. Nah, di sini untuk pertama tipe stomatanya yaitu hipostomatik. Kalau yang tadi kan berbeda sama yang ini. Kalau hipostomatik dia tipe stomatanya hanya ada di salah satu permukaan daunnya saja yaitu permukaan abaksial. Abaksial itu permukaan bawah daun. Jadi dia adanya di bawah daun. Sedangkan di atasnya dia dilapisi oleh yang namanya lapisan kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk mengatur proses
bukan. Penguapan, transpirasi. Jadi dia mengatur proses transpirasi gitu. Karena dia kan terdiri atas lapisan lilin, jadi dia sifatnya hidrofobik. Karena hidrofobik, akhirnya dia menahan untuk terjadinya transpirasi kayak gitu. Nah, selain itu dia juga istilahnya mencegah terjadinya pertukaran udara yang tidak teratur. Kan seharusnya pertukaran udara kan melalui stomata. Jadi karena adanya kutikula, akhirnya pertukaran udara itu tidak terjadi, istilahnya tidak terkontrol kayak gitu. Lanjut untuk tipe vaskularnya, yang ini ya, yang di nomor 6. Kalau nomor 6 ini dia primary atau secondary vascular bundle. Ini yang besar. Nah, sedangkan yang nomor 16 dia yang tertiary atau small vascular bundle atau yang tambahan, maksudnya pendukung kayak gitu. Bedanya apa? Kalau bedanya yang primary dia dilapisi sama sklerenkim, selubung sklerenkim. Sedangkan yang tertiary atau small vascular bundle dia dilapisin sama mestoom, sama selubung mestoom atau mestoom bundle sheath kayak gitu. Bedanya itu ya. Dan bedanya lagi dia strukturnya juga jelas berbeda. Kalau yang primary dia lebih kompleks, sedangkan yang secondary dia lebih sederhana. Tertiary dia lebih sederhana kayak gitu. Nah, ini tipe vaskularnya dia tertutup kolateral. Kenapa tertutup? Karena dia antara silem sama floemnya dia tidak ada cambium atau tidak ada secondary growth cell. Jadi dia tertutup sama yang adanya secondary growth cell. Jadi dia tidak menerima secondary growth cell. Makanya disebut tertutup kayak gitu. Lalu ini ada struktur yang namanya trikoma. Trikoma itu seperti duri-duri atau rambut-rambut halus yang ada di permukaan epidermis. Itu salah satu modifikasi epidermis kan, seperti acara sebelumnya. Nah, untuk di zemas, dia tipenya non-glandular atau tidak menghasilkan sekret, yang mana fungsi utamanya untuk sebagai pelindung fisikal agar daun ini tidak terus diserang oleh serangga herbivore terutama. Lanjut. Di sini ada yang namanya buliform atau selipas. Buliform ini fungsinya untuk mengatur transpirasi, mengatur transpirasi pada daun agar tidak terjadi over dehidrasi kayak gitu. Kenapa bisa? Karena kan tadi di lapisan permukaan daun ini zemas dia ada lapisan kutikula. Tapi pada buliform itu lapisan kutikulanya lebih berbeda dibandingkan pada bagian permukaan lainnya. Nah, karena perbedaan tersebut, sel buliform ini dia lebih sensitif. Lebih sensitifnya itu proses dehidrasinya dia lebih mudah terjadi. Karena mudah terjadi dehidrasi, akhirnya sel ini jika terkena paparan cahaya yang berlebih atau panas yang berlebih, dia akan melakukan penguapan air sehingga sel-sel di dalam sel-sel yang menyusun buliform ini akan mengalami pengerutan. Karena proses pengerutan jika dilihat di preparat 40 kali, ini buliform ada di tepi dari tulang daun kayak gitu. Ada dua ini. Jadi kalau dia mengkerut, otomatis daun di sebelah kanan dan kiri, helai daun di sebelah kanan dan kiri, dia akan mengalami penumpukan ke atas sehingga mempersempit area
penguapan air kayak gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya over dehidrasi kayak gitu. Oke, paham? Lanjut. Untuk preparat yang ketujuh yaitu penampang lintang transfer section dari daun Phalium ficus elastica. Nah, ini untuk yang perbesaran 100 kali. Ini diambil dari sumber internet karena saat dilihat preparat secara manual, ya gambarnya kurang begitu jelas dan detail. Jadi kita ambil dari internet. Nah, untuk preparat ini, dia tipe stomatanya yaitu hipostomatik. Sama seperti ZMAS, yaitu stomatanya hanya ada di permukaan abaksial. Ya, ke permukaan bawahnya. Di sini ya. Lanjut, untuk vaskular bandelnya ini sebesar ini. Dari yang warna merah, Tosca, sampai yang dalam ini, itu vaskular bandelnya. Dia tipenya apikribal, dia ada bentuknya lingkaran, di mana si lem berada di antara floem. Jadi si lemnya ada di dalam floem, kayak gitu. Di dalam itu maksudnya dikelilingi. Nah, untuk vaskular bandelnya, dia dilapisi oleh selubung sklerenkim. Tapi bedanya untuk preparat ini, selubung sklerenkinnya tidak hanya satu lapis, tapi ada beberapa lapisan. Kayak gitu. Ini yang warna merah ya. Lanjut, pada preparat ini ada struktur yang khas, yaitu dinamakan lithocyte. Lithocyte itu berupa sel, di mana dia berisi bakal dinding sel. Namun sel ini dia apa ya namanya mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan tuh kayak menghimpun. Concentration itu seperti istilahnya benda ergastik kayak batuan, bentuk seperti batuan gitu atau kerikil atau istilahnya sesuatu yang padat dan keras kayak gitu dari kalsium karbonat kristal. Jadi dia ini gabungan, ini yang nomor 6 itu gabungan antara Ca oksalat ya kan, kalsium karbonat sama silikon. Jadi dia bentuknya nanti seperti kristal gitu. Nah, ini dia disebut juga namanya phytoliths. Phytoliths ini ya nomor 6. Maksudnya dia kalau dalam apa namanya botani dia disebut sebagai struktur yang namanya phytoliths. Phytoliths itu yang tadi kayak benda ergastik. Nah, bentuknya maksudnya kalau dimasukkan ini kan bentuknya seperti apa sih namanya? Seperti oval tapi tidak sempurna kayak gitu. Nah, dia dikelompokkan ke dalam bentuk festucoid atau pooid kayak gitu. Nah, kalau di Ficus elastica itu yang nomor 6 ini disebutnya sebagai sistolit. Jadi sistolit ada di dalam litosan. Kayak gitu. Nah, ini si sistolit ini dia fungsinya secara biologis belum diketahui. Tapi sejauh ini sistolit ini kan benda ergastik ya. Berarti kan dia istilahnya anorganik kayak gitu. Dan benda yang telah hidup. Jadi saat tumbuhan ini mati, otomatis bagian organik itu akan teruraikan, sedangkan bagian anorganik kan tertinggal. Jadi sistolit ini digunakan oleh para peneliti atau dalam bidang keilmuan sebagai apa ya, kayak untuk membedakan, mengidentifikasi suatu jenis tanaman kayak gitu. Lanjut,
seperti yang tadi di ZMS juga di preparat tikus Asika dia ada lapisan adaksialnya, lapisan atas dia dilapisi oleh lapisan kutikel atau kutikula ya sebagai pelindung dan water permeability barrier karena dia kan hidrofobik kan. Oke, lanjut. Yang ini yaitu penampang lintang transfer section dari akar zeamite. Ini perbesaran 40 kali dan yang sebelah ini perbesaran 100 kali. Nah, untuk di akar zeamite, dia tipe vaskularnya itu radial. Radial itu dia bentuknya bulat, di mana silem dan floem atau vaskular tisunya itu mengelilingi pit atau mengelilingi empelur kayak gitu dan berada di tepi. Ya, tipenya radial. Nah, pada akar utama atau primary root itu tersusun atas 3 jaringan utama, yaitu jaringan dermal. Dermal itu kayak epidermis, exodermis, endodermis, kayak gitu. Jaringan dasar, ground, yaitu sklerenkim, parenkim, atau di sini disebutnya apa korteks. Nah, itu namanya jaringan dasar. Dan vascular tissue atau jaringan pembuluh, silem, floem, kayak gitu. Itu ya 3 jaringan utama pada primary root. Nah, lanjut stele. Stele ini vascular bundle. Dia tipenya siphonostele. Siphonostele itu maksudnya vaskular tisunya dia berbentuknya silinder dan dikelilingi dan mengelilingi tadi ya sama ya, mengelilingi empelur kayak gitu. Stele vascular bundle. Tapi ini stele itu tipe ininya, silem floemnya, vascular bundle-nya. Kalau ini kan tipe keseluruhannya gitu. Lanjut. Nah, di sini yang nomor 5 itu dia ada pembatas, ada suatu membran namanya pita Kaspari atau Kasparian bands. Itu dia bersifat impermeable dengan air kayak gitu. Jadi dia mengisi, jadi dia ini letaknya itu mengisi di antara endodermis sama bagian perisikel kayak gitu. Jadi dia fungsinya untuk mengontrol proses transpirasi kan ini akar. Jadi akar kan menyerap nutrien dari luar ke dalam. Nah, karena adanya pita Kaspari, jadi dia istilahnya apa ya, mencegah apa yang sudah diserap itu keluar lagi secara difusi kayak gitu. Soalnya kan otomatis di dalam akar ini dia itu lebih pekat akan mineral kayak gitu kan dan air. Nah, agar tidak terjadi difusi keluar, makanya ada yang namanya Kasparian bands kayak gitu. Jadi dia mengontrol proses transportasi kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, ini preparat terakhir yaitu penampang lintang transfer section dari akar Araceae hypogea. Ini perbesaran 40 yang bawah perbesaran 100. Untuk tipe vascular bundle-nya dia tipenya terbuka kolateral. Ya, ini vascular bundle-nya itu yang tengah. Jadi dia tipenya terbuka kolateral. Nah, tadi ada struktur yang namanya perisikel. Perisikel ini dia terletak setelah di dalam endodermis. Dia terletak di dalam endodermis.
dan di luar dari stele. Stele ini berkas pengangkutnya ya. Nih, nomor 3. Perisikal itu nomor 3. Dia beda sama yang namanya pitaka lastari. Kalau perisikal itu dia fungsinya untuk eh, pemba- pembatas pembatas dan penopang di cabang-cabang akar kayak gitu. Jadi bentuknya apa kayak barrier cell gitu. Oke. Nah, ini untuk stelenya, ini yang tengah, yang bulat ini, stele atau apa vaskular bundle-nya, dia tipenya protostele. Protostele, dan dia karena si lemnya ini yang besar-besar itu dikelilingi oleh floem. Nah, struktur ini jadi dia membentuk suatu struktur yang solid atau yang kokoh, kayak gitu. Nah, di sini si lemnya yang tadi yang bulatan besar ini si lem, dia ada 2 tipe, yaitu protosilem dan metasilem. Ini proto, ini meta. Perbedaannya kalau protosilem dia terbentuknya lebih awal pada proses perkembangan silem, lalu dilanjutkan munculnya metasilem kayak gitu. Jadi perbedaannya itu kemunculan eh, apa ya pembentukannya itu berbeda. Jadi proto dulu, baru meta kayak gitu. Oke, untuk praktikum kali ini preparatnya ada 9. Kira-kira dari penjelasan yang sudah diberikan, apakah ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Ayo, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mundur ke slide sebelumnya, atau gimana? Mas izin bertanya. Mas izin bertanya untuk suara saya masuk nggak ya, Mas? Masuk. Saya Isnaini Fadila, NIM M042247, izin bertanya, Mas, untuk yang tadi jaringan transfusi itu terdapat di pinggir endodermis ya, Mas? Apa sudah jelas atau gimana? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, daripada waktunya terbuang sia-sia, nanti kita lanjutkan dengan post test. Tadi ada yang nanya, Zal. Jadi biar waktunya bisa lebih banyak untuk nanti kalian nyicil laporannya kayak gitu. Gimana? Tadi ada yang nanya, masih Bral. mau ditanyakan atau kurang jelas penjelasan Bral. saya atau Mbak Hayu tadi? Silahkan. Zal. Tadi ada yang nanya. Mungkin yang tadi tanya bisa Saya diulangin. tunggu sampai 2.40 ya. Nanti kalau memang sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dengan post test. Mas izin bertanya. Mohon maaf, Mas, suara saya masuk nggak ya?
masuk nak. Iya, mohon maaf. Silahkan. Eh, Tadi saya tanya yang itu loh Mas, yang preparat yang daun Pinus merkusi. Itu yang jaringan transfusi itu terdapat di pinggirnya endodermis ya Mas. Iya, maaf tadi ini saya koreksi lagi ya. Jadi ini yang transfusi jaringan transfusi itu yang nomor 9. Nomor 9 itu yang ini yang ada di dalam endodermis. Jadi dia ada di dalam endodermis. Kan dia dekat sama jaringan pembuluh kan. Nah, tadi fungsinya itu untuk mentransport material itu maksudnya kayak nutrisi, mineral kayak gitu di antara jaringan pembuluh sama area mesofil kayak gitu. Jadi kan area pembuluhnya kan ini transport apa transfusi tisu jaringan transfusi kan dia lebih dekat sama silem kan dan floem juga. Tapi nanti dia kayak dari silem floem itu disalurkan ke jaringan transfusi nanti diteruskan lagi ke eh, mesofil kayak gitu. Jadi dari tengah biar bisa sampai ke luar. Jadi penyebaran nutrisi itu keseluruhan dari seluruh bagian organ tumbuhan kayak gitu. Jadi semua sel itu dapat nutrisi kayak gitu. Jadi diralat ya yang jaringan transfusi itu yang di tengah ini nomor 9. Ini kayak gini ya. Ini 9, ini kan silem, ini floem. Ini terus di luarnya ini yang warna ungu pink toska itu ini jaringan mesofilnya kayak gitu. Sedangkan yang melingkar ini, yang bulatan besar ini, dia endodermisnya kayak gitu. Oke, apa sudah jelas? Berarti intinya itu jaringan transfusi terdapat di dalam endodermis di antara silem dan floem dan berfungsi sebagai jaringan transport antara vaskuler bundle sama mesofilnya tadi, Mas. Iya, betul kayak gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau ke preparat yang masih belum jelas, silahkan. Saya tunggu sampai 245 lagi ya. 5 menit lagi saya tunggu. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan ke post saja. Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Uh, nah, bagian yang hibiscus rosa sinensis ini kalau pit itu tadi bagian apa ya, Mas? Maaf tadi agak putus-putus, jadi saya nggak tahu yang pit ini bagian apa. Terima kasih. Oke, jadi bagian pit ini itu bagian empelur. Empulur, ya. Itu yang bagian sebentar cari ya. Nah, ini kan kalau kayak gini, ini sama aja ya. Ini kan batang ya. Nah, batang itu dia ada ini yang tengah ini. Nah, ini adalah empulurnya. Kayak gitu. Oke, jelas, paham? Ya, baik Mas, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin dari yang lain ingin bertanya? Silahkan.
Baik, waktu sudah menunjukkan 2:45. Saya tanyakan sekali lagi, apa masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman praktikan? Kesempatan terakhir. Kalau memang tidak ada, dipersiapkan untuk gadgetnya dan koneksinya, karena kita masuk ke waktu proses. Jadi terima kasih untuk teman-teman praktikan yang sudah hadir. Dari asisten, mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, sekian untuk acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.